firman Tuhan seterusnya dalam 1 Yohanes 4:14 katakan, dan kami telah melihat dan bersaksi. Ini Yohanes sendiri berkata bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jadi kita lihat kepada poin yang pertama tadi, bahwa kita kalau lihat iman yang menyelamatkan ialah iman kepada pribadi Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia berdosa. Kenapa disebut manusia berdosa? Karena semua manusia di dunia ini telah berdosa. Dan tidak ada seorang pun yang tidak ada dosanya. Buktinya adalah dari anak kecil, dari bayi lagi. Ya, kita lihat kenapa dia sudah kejahatannya mulai muncul. Ya, memberontak dan sebagainya, mulai suka cakap yang bohong. Itu adalah sifat dosa. Sifat-sifat dosa itu sudah ada di dalam diri manusia sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Itulah sebabnya, saudara, tidak ada satu pribadi pun yang dapat menyelamatkan manusia dari hukuman dosa selain daripada Yesus Kristus. Ya, Tuhan dan juru selamat kita yang telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita, melepaskan kita, dan mengampuni kita dari segala pelanggaran kita. Dan seterusnya poin yang kedua. Poin yang kedua adalah iman yang menyelamatkan, yaitu penyerahan jiwa. Ya, apakah iman yang menyelamatkan itu? Poin yang kedua, hanya 3 saja poin yang saya kongsikan di sini. Ya, poin yang kedua adalah iman yang menyelamatkan, yaitu penyerahan jiwa yang telah dicemari oleh dosa dan memohon pengampunan serta penyucian kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, iman yang menyelamatkan yaitu penyerahan jiwa yang telah dicemari oleh dosa. Jiwa kita sudah tercemar. Itulah sebabnya, saudara, pikiran kita selalu melayang kemana-mana saja. Ya, ada masanya pikiran kita tidak undang, tiba-tiba berpikir hal-hal yang jahat, berpikir hal-hal yang kotor. Ya, apalagi kalau selalu tengok hal-hal yang tidak baik dari TV atau dari kita punya handphone, WhatsApp kah, YouTube kah, itu mulai masuk dan itu mencemarkan pikiran kita. Itu dari mana asalnya? Itu karena sifat dosa. Dosa itu sudah ada dalam diri manusia. Dan dosa itu sudah mencemar pola pikirnya. Itu sebabnya kalau kita lihat dulu, boleh dalam Roma pasal 12 ayat 1-2 katakan. Kita lihat dulu Roma 12 ayat 1-2, itu penting sekali. Nah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, pola pikir kita, sehingga kamu dapat membezakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenaan kepada Allah, dan yang sempurna. Pikiran kita perlu diperbaharui. Siapakah yang dapat memperbaharui pikiran kita? Tiada lain selain daripada firman Tuhan. Izinkan firman Tuhan membersihkan, menyucikan pikiran kita. Karena pikiran kita telah dicemari oleh dosa. Oke? Sama ada kita sadar atau tidak sadar, saya tidak tahu apa yang sedang kita pikir hari ini. Waktu kita sedang duduk, ya, pikiran, mungkin tubuh kita sedang duduk, tetapi pikiran kita tidak ada di sini, melayang kemana-mana. Itulah sifat dosa, pengaruh dosa. Dia berusaha untuk membawa pikiran kita untuk tidak memusatkan kepada firman Tuhan, tidak memusatkan kepada kehendak Tuhan, tapi dia membawa kita untuk kemana-mana. Ada orang bertanya begini kan, dia bilang begini,
benda apakah yang paling laju di dunia? Paling laju. Ya, lalu ada orang jawab, dia bilang, kapal terbang. Ada fikir-fikir, jet, dibilangnya, zoom itu kan laju. Oh tidak, dibilang, yang paling laju adalah minda kita. Sebenarnya minda kita ini adalah dianggap sebagai sayap. Apabila pikiran kita diperbaharui oleh firman Tuhan, maka saudara, ide-ide yang baik, hal-hal yang baik apabila masuk dalam pikiran kita, ini perlu dikuatkan. Ya, sebab ini yang harus, karena ini selalu beroperasi. Ya, itu sebabnya kalau ada yang mengatakan bahwa menafsirkan bahwa sebenarnya minda kita ini adalah seperti sayap yang membawa kita terbang kemana, yang membawa kita untuk berhasil, ya, membawa kita untuk sukses dalam apa saja. Kalau kita tidak kuatkan minda kita, perbaharui pola pikir kita, cara kita menanggapi sesuatu, cara kita memikirkan sesuatu yang sulit kita, yang sukar, yang susah kita ubah itu menjadi sesuatu yang mudah. Masih lagi yang itu yang bahas yang dulu itu yang Malaysia selalu katakan, Malaysia boleh. Malaysia boleh. Kenapa dikatakan selalu Malaysia boleh, Malaysia boleh? Itu supaya ditanamkan di dalam minda, di dalam pikirannya bahwa jangan supaya kita jangan menganggap diri kita lemah, tetapi sebenarnya kita boleh, kita mampu. Kalau orang lain mampu, kita juga mampu. Nah, jadi kembangkan sayap ini. Sebenarnya ini sayap yang membawa kita, sayap yang diberi oleh Tuhan untuk kita terbang kemana saja. Ya, terbang maksud saya itu satu gambaran maksudnya. Ya, dalam setiap usaha kita, semada kita dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelajaran kita, studi kita, ini perlu dikuatkan. Di tune ini bagus-bagus. Ya, itu sebabnya dalam Paulus katakan dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 tadi, perbaharui minda kita. Karena ini yang selalu menggerakkan kita. Ya, sesuatu yang kita mau, sesuatu yang tujuan hidup kita, ini yang akan menuntun kita. Kalau tidak, kita mudah kecewa, lemah, dan diam-diam pikiran kita mulai dikongkong, akhirnya kita tidak mampu bergerak lagi. Kenapa banyak orang bunuh diri? Karena pikirannya sudah kacau habis. Oke, kita kembali kepada poin yang kedua tadi. Iman yang menyelamatkan yaitu penyerahan jiwa yang telah dicemari oleh dosa dan memohon pengampunan serta penyucian kepada Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 kita percaya dikatakan begini, jika kamu mengaku dengan maaf. Kita lihat dulu. Oke. 1 Yohanes tidak tertulis kah? Satu Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan perkataan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Menyucikan itu seperti kalau kita cuci pakaian kita, seperti itu sabun itu kan. Waktu kita campur dengan sabun lalu kita gosok lagi, begitulah perkataan menyucikan kita. Kenapa dikatakan menyucikan kita? Karena dikatakan tadi bahwa minda kita telah dicemari oleh dosa. Hal-hal dosa, hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis itu perlu diizinkan. Ya, izinkan Roh Kudus, izinkan Tuhan menyucikan, membersihkan, menerangi minda kita kembali. Ya, minda kita mungkin sudah dipenuhi dengan kekecewaan, ya, dendam, kebencian dan sebagainya. Pikiran-pikiran yang kotor.
perlu disucikan, dibersihkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Nah, seterusnya kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 22 dikatakan, jadi bertobatlah dari kejahatanmu. Ya, kejahatanmu itu adalah menyeluruh. Dari mana kejahatan itu timbul? Tiada lain selain daripada minda yang sudah dicemari. Betul? Ya. Apabila minda kita tidak diperbaharui oleh firman Tuhan, saudara, ini yang selalu membawa kita kepada kejahatan. Karena itu perlu minta Tuhan menolong kita untuk membersihkan jiwa kita. Ayat seterusnya, Ibrani 9:14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai apa? Persembahan yang tidak bercacat. Ya, akan menyucikan hati nurani kita. Perkataan hati nurani kita itu bicara tentang jiwa kita yang tercemar dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Persoalannya sekarang, sesuai dengan firman Tuhan Ibrani 9:14, apakah hati nurani kita sampai hari ini berada dalam keadaan yang benar, keadaan yang suci, keadaan yang murni? Ya, jelas hati nurani yang membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Ya, hati nurani yang membawa kita menolak dosa. Hati nurani kita yang membawa kita untuk tetap beribadah dan tetap setia kepada Tuhan. Hati nurani yang dibersihkan, disucikan, saudara, dia boleh mengalami godaan, cobaan, tetapi dia pasti akan menolak cabaran, godaan itu. Mungkin dia boleh jatuh dalam dosa, tetapi dia tidak akan seperti mana itik, ya, yang perumpamaan itu kan, itik dengan ayam. Itik, ya, dan ayam kalau sama-sama ada di air, kalau banjir, ayam tidak akan berenang kesenangan, senang-senang, ya, atau dia menikmati air sungai itu. Tapi ayam terbang. Itik tidak, dia akan terus berenang. Jadi saudara, apakah kita seperti itik atau ayam? Itik menggambarkan orang yang pada waktu dia jatuh dalam dosa, dia tetap tinggal dalam dosa. Senang, dia lakukan terus. Hidup dalam dosa. Tapi orang yang benar-benar telah memberi hidupnya, menyucikan dirinya, ya, memberi hidupnya kepada Tuhan. Waktu dia jatuh, dia akan naik kembali. Dia akan cepat-cepat bertobat. Ya, banyak beberapa hamba Tuhan sudah berkata, ya, menafsirkan hal ini. Bagaimana sikap seorang yang benar-benar bertobat. Dia boleh jatuh, tapi dia akan naik kembali. Seperti Daud. Waktu Daud jatuh dalam dosa, dia tidak biarkan. Waktu dia sadar, dia bertobat dan dia katakan, Tuhan, jangan kiranya rohmu meninggalkan aku. Oke, itu sebabnya dalam 1 Yohanes itu kan, ya, orang yang telah sudah bertobat, orang yang sudah memberi hidupnya kepada Tuhan, dia tidak berbuat dosa lagi. Bukan berarti maksudnya tidak berbuat dosa, bukan berarti tidak jatuh dalam dosa, tetapi waktu dia jatuh, dia bangun cepat, bertobat cepat, dia terus memperbaiki hidupnya. Itu buktinya hati kita dibersihkan, disucikan, dan Roh Kudus tinggal dalam kita. Waktu kita bertobat, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Roh Kudus sebenarnya sudah tinggal dalam hati kita. Sekali lagi, Roh Kudus sudah tinggal dalam hati kita, memenuhi hati kita. Percaya atau tidak, itu sebabnya mari fahami firman Tuhan. Waktu kita bertobat, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, mengerami hati kita, sebab Alkitab katakan tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Oke, seterusnya kita lihat poin yang terakhir.